Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Sahabat-sahabat Buku Ngaji, selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kita semua pagi ini dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Pagi ini saya ingin melanjutkan membaca kitab Bidayatul Hidayah, memenuhi permintaan salah seorang subscriber ya kemarin yang meminta untuk saya melanjutkan bacaan yang sedikit kemarin terkait dengan khutbatul kitab dari kitab ini. Kemarin kita sempat berbicara terkait dengan seseorang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka dia akan diberikan petunjuk untuk mencari ilmu dengan tujuan-tujuan yang baik gitu. Sebaliknya, orang-orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala justru akan menjadikan menuntut ilmu itu sebagai wahana untuk berbangga-bangga, bersaing ya, kemudian mencari popularitas dan lain sebagainya. Nah, lanjutan dari kitab ini, nah bagi teman-teman mungkin ada yang punya kitabnya ya, saya pakai kitab yang edisi Darul Minhaj yang ini ya. Kalau ini di halaman 56 ya, tepat sekali di tengah-tengahnya, paragraf ketiga. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa mari kita bertawassul terlebih dahulu kepada Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan barokah beliau. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Walakin yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli syai'in anna al-hidayata allati hiya thamaratul ilm laha bidayatun wa nihayatun wa zahirun wa batinun. Walakin yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli syai', dan akan tetapi sepantasnya bagi kamu anta alama qabla kulli syai', hendaklah mengetahui atau mempelajari sebelum sesuatu itu ya, annal hidayata, bahwa sesungguhnya hidayah ya, allati hiya thamaratul ilmi, yaitu buahnya daripada ilmu. Jadi hidayah ini menurut kitab ini adalah thamaratul ilm ya, buahnya daripada ilmu. Jadi kalau kita sebut hidayah itu secara bahasa itu al-irsyad atau petunjuk, atau bahasa lainnya itu ad-dalalatu 'ala thariq ya, petunjuk menuju jalan. Jadi secara umum ya, ketika orang diberikan petunjuk, lah ini jalannya, ini kamu kesini, itu sebenarnya hidayah secara bahasa. Tetapi kalau secara istilah itu ya, para ulama itu mendefinisikan hidayah itu adalah isalul abdi ila tariqil haqqi ya, sampainya seorang hamba kepada jalan Tuhannya gitu. Jadi ada jalan yang diridhai, ada jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam suratul Fatihah itu kan ihdinas siratal mustaqim gitu ya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang kau benci, yang kau marahi, yang kau seneni ya bahasa Jawanya ya. Waladhdallin, dan orang-orang yang kau sesatkan. Jadi ada banyak jalan itu ya. Kalau kita ikut istilah di dalam Fatihah itu berarti ada 3 jalan itu. Ada jalan siratal mustaqim ya, jalan yang lurus. Kemudian maghdubi alaihim, jalan yang tidak disukai oleh Allah gitu, artinya jalan yang tetap akan nyampe kepada Allah cuman agak lambat gitu ya. Kemudian ada yang waladhdallin, ada yang sesat.
Saya pernah dengar guru saya bilang, ini ibarat orang mau menuju ke suatu tempat. Kalau siratal ladzina an'amta alaihim, kalau sudah dia pakai jalan itu maka dia pasti sampai. Dan itu prosesnya cepat, dia akan sampai ke sana. Nah, tapi kalau ghairil maghdubi alaihim, ya jalan berliku-liku gitu. Sebelum sampai ke tujuannya itu dia tetap akan sampai ke tujuannya itu, tapi dia harus melalui jalan yang cukup jauh gitu ya. Nah, yang terakhir ini ada yang waladhdallin, ini adalah jalan yang sesat itu. Dia nggak akan pernah sampai. Nah, tapi dalam konteks kitab ini yang dimaksud sebagai hidayah oleh Imam Al-Ghazali selain makna secara umum tadi itu adalah bagaimana seseorang itu menjadikan ilmu itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, baik bagi dirinya, bagi orang lain. Tidak kemudian ilmu itu mencelakakan dirinya, itu sebenarnya yang dimaksud di dalam kitab ini ya, karena masih ada kaitannya dengan bahasan kita yang kemarin ya. Dan dikatakan oleh Imamul Ghazali ini, hidayah itu adalah samaratul ilm. Nah, buahnya dari setiap ilmu itu adalah hidayah. Jadi dalam konteks ini nantinya ilmu yang tidak menghantarkan kita kepada Allah, maka itu tidak akan berbuah gitu. Ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang barokah itu adalah dia membuat seseorang yang memilikinya itu mendapatkan hidayah. Ya, hidayah di dalam segala bentuknya gitu ya. Artinya kalau orang sudah diberikan ilmu, berarti dia ketawaduannya itu akan semakin kuat gitu ya. Kemudian penghambaannya kepada Allah itu akan semakin dekat gitu. Dan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan dunianya dan akhiratnya itu akan lebih baik, karena hidayah ini menjadi garisnya itu, garis lurusnya. Laha, bagi hidayah itu bidayatun wa nihayatun. Dia punya awal ya, wa nihayatun, dan punya puncak ya. Ada hidayah yang permulaan gitu, ada yang puncaknya daripada hidayah ya. Ujungnya dari hidayah itu. Wa zahirun wa batinun, dan ada hidayah yang ada hidayah zahir dan ada hidayah batin. Nah, nanti akan dijelaskan di bawah ini. Kemudian wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha wala uthura ala batiniha illa ba'da al-wuqufi ala zahiriha. Wala wusula ila nihayatiha, dan tidak akan bisa sampai seseorang itu kepada ujung daripada hidayah itu illa ba'da ihkami bidayatiha, kecuali dia telah menjalani awal dari hidayah. Jadi untuk mencapai akhir, untuk mencapai puncak daripada hidayah itu ya harus kita memulai dari awal ya. Ya, salah satunya adalah kitab ini gitu ya. Salah satunya adalah ilmu-ilmu dasar ya, terkait dengan sholat, terkait dengan puasa gitu ya. Ini kan awal, hidayah awalnya. Nanti hidayah puncaknya itu ya tentu ma'rifatullah gitu ya. Tentu akan puncaknya itu adalah terimplikasi dalam seluruh kehidupan kita. Wala uthur ala batiniha illa ba'dal wuqufi ala zahiriha, dan tidak akan mengetahui seseorang itu isi daripada hidayah atau batin daripada hidayah atau dalamnya daripada hidayah itu illa ba'dal wuqufi ala zahiriha, kecuali ia telah selesai, dia telah menetap, pernah menempati ala zahiriha, atas zahirnya. Jadi seseorang itu akan tampak bahwa dia mendapatkan petunjuk Allah atau tidak ya. Di batinnya itu dia akan tertampakkan juga di dalam zahirnya ya. Makanya ada istilah lain di dalam dalam penjelasan ulama di dalam kitab-kitab yang lain, al-zahiru yadullu 'alal batin. Yang zahir itu biasanya menunjukkan apa yang ada di batinnya. Nah, walaupun tidak selamanya begitu ya. Karena ada juga kadang-kadang yang apa yang terlihat ya, yang zahir itu tidak sama dengan yang di batin. Tetapi secara umumnya apa yang terlihat secara zahir itu biasanya itulah
yang ada di batinnya gitu ya. Kalau orang marah gitu ya, kalau orang kan tampak di mukanya itu. Kalau orang sedih kan tampak di mukanya. Secara zahir itu kelihatan itu. Itu secara umum. Wa ana masyirun 'alaika bi bidayatil hidayati, dan karena itulah saya, kata Imam Ghazali, kami ya, masyirun 'alaika bi bidayatil hidayati, menunjukkan kepadamu bi bidayatil hidayah, dengan kitab bidayatul hidayah ini, awal hidayah ini ya, permulaan daripada hidayah. Untuk apa kitab ini? Litujarriba fiha nafsaka, supaya engkau mencoba, fiha atau biha boleh ya, litujarriba biha nafsaka, untuk mencobakan dengannya, mencoba dengan bidayatul hidayah ini jiwamu, menguji jiwamu, mencoba di dalam dirimu, wa tamtahina biha qalbaka, dan menguji dengannya hatimu ya. Jadi kitab bidayah ini bisa menjadi tempat latihan gitu ya, tempat latihan bagi jiwa kita, tempat ujian bagi hati kita. Jadi kalau nanti di dalam kitab ini kan babnya banyak ya, ada fit ta'at, kemudian apalagi ya. Jadi semua adab dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada di sini. Adab-adab yang sangat sederhana, adab-adab yang biasa kita lakukan sehari-hari, ini yang dimaksud oleh Imamul Ghazali sebagai bidayatul hidayah. Kalau cara tidur kita nggak benar kan berarti hidayah permulaannya itu belum baik gitu ya. Ya, tidur kita harus benar dulu, bagaimana cara tidur, bagaimana cara wudhu ya, bagaimana cara mandi, bagaimana cara kita istinja dan seterusnya. Ini akan dibahas oleh Imamul Ghazali. Ini yang dimaksud sebagai bidayatul hidayah gitu. Wa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawi'atan wa laha qabilatan fadunaka wattatallu'a ila nihayati wattaghalghula ila biharil ulumi wal mukashafati. Fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan, jika engkau dapati hatimu itu bisa condong kepada hidayah, bidayatul hidayah ini ya. Wa nafsaka biha mutawi'atan, dan jiwamu itu, dirimu itu mau ya, mau mengikuti, mau manut gitu ya. Mutawi'atan, mau taat ya. Apa yang dikatakan oleh Imamul Ghazali dalam kitab ini mau kita ikuti. Walaha qabilatun, dan di situ kamu bisa menerima gitu ya. Bisa menerima, hati kita, jiwa kita itu bisa menerimanya, nasihat-nasihat yang diberikan oleh Imamul Ghazali dalam kitab ini. Fadunaka wat tatallu'a ila nihayati, maka silakan engkau ambil ya nihayahnya. Nanti kamu akan menghasilkan nihayahnya, kamu akan menghasilkan ujung daripada hidayah itu. Wal taghalghula ila biharil ulumi wal mukashafati, dan engkau bisa akan mendalami, taghalghul itu menyelami ya, engkau akan bisa menyelami ila biharil ilmi, pada lautan ilmu, wal mukasyafati, dan mukasyafah ya. Ada istilahnya mukasyafah, ini istilah tasawuf ya. Orang yang sudah disingkapkan tabirnya sehingga dia bisa bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini sesungguhnya kan dengan Allah Subhanahu wa taala itu kan dihijabi gitu ya. Kita tidak bisa melihat Allah, kita tidak bisa menyaksikan Allah. Itu kan karena ada tabir yang menghalangi kita. Kalau di dalam kitab Al-Ghazali yang lain, tabir itu adalah dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita itulah yang membuat kita tidak mampu untuk mukasyafah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diibaratkan seorang yang hatinya gelap ya, seorang yang hatinya tidak jernih, maka dia sulit akan bermukasyafah dengan Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan seperti kaca yang penuh dengan debu.
Kalau kacanya itu penuh dengan debu, maka cahaya itu sulit akan masuk. Tapi kalau debunya hilang, maka cahaya itu akan tembus. Begitu juga hati. Hati juga ketika banyak dosa, banyak kesalahan, banyak maksiat yang kita lakukan, maka hati itu akan tertutup. Hati itu juga akan seperti kaca yang penuh dengan debu. Nah, kalau tidak dibersihkan, maka hidayah ini atau petunjuk Allah ini akan sulit untuk masuk, untuk tembus ke dalam hati itu. Termasuk juga ilmu. Ilmu itu kan cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Nah, cahaya itu dia tidak akan bisa tembus kepada sesuatu yang di situ ada tabirnya, di situ ada penghalangnya. Maka ilmu yang berupa cahaya ini akan cepat masuk kepada orang-orang yang bersih hatinya atau jernih hatinya. Bagaimana cara menjernihkan hati itu? Dan nanti di situ akan dibahas juga oleh Imam Al-Ghazali ya. Dalam kitab-kitabnya yang lain ya, tentu saja bertaubat ya. Kemudian banyak beramal soleh gitu ya. Banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in sadafta qalbaka 'inda mu'akhazatika iyyahu biha musawwifan wa bil 'amali bi muqtadaha mumatilan. Fa'lam anna nafsaka al-ma'ilata ila talabil 'ilmi hiya an-nafsul ammaratu bis-su' wa qad intahadat muti'atan lisyaitanil la'in ya. Tapi jika hatimu itu tidak bisa mengambil ya, hidayah ini tidak bisa diambil oleh hatimu itu, dan kemudian seseorang itu menunda-nunda ya, musawifan, seorang itu menunda-nunda, mau sih kita untuk mengambil hidayah itu ya, tetapi selalu kita ada saja alasan untuk menunda-nunda, untuk mengulur-ngulur gitu. Musawifan atau mumatilan ya, menunda-nunda atau memperlama-lama. Nanti dulu lah, ngaji yuk, nanti dulu. Saya nanti pasti saya akan ngaji, tapi nanti. Itu namanya mengulur-ngulur itu ya. Orang yang seperti ini, fa'lam, ketahuilah, anna nafsakal ma'ilata ila talabil ilmi hiya an-nafsul ammaratu bisu. Maka ketahuilah bahwa dirimu yang condong seperti ini nih, yang suka menunda-nunda, suka mengulur-ngulur waktu dalam mendapatkan bidayatul hidayah ini, maka ini termasuk orang yang menuntut ilmu ya dengan nafsu ammarah bisu ya. Nah, ini satu istilah lagi di dalam tasawuf ya. Wa qad intahadat muti'atan lisyaitanil la'in, dan sungguh ya hal ini akan membangkitkan muti'ah, orang yang taat, orang yang manut, mengikuti li syaitanil la'in, pada syaitan yang terkutuk. Jadi kalau modelnya kita sering menunda-nunda, sering mengulur-ngulur waktu untuk kita belajar atau memperbaiki niat kita dalam menuntut ilmu, atau kita menjemput hidayah itu, kita mengulur-ngulur waktu, maka sesungguhnya kita itu sedang membangkitkan ketaatan kita kepada syaitan lain atau syaitan yang dilaknati. Liudalliyaka bihabli gururihi, untuk menjauhkanmu ya, bihabli gururihi, dengan tali hablun ini tali gurur ya, tali tipu daya atau bujuk rayu setan gitu ya. Fayastajrijaka bimakidatihi ila ghamratil halak, maka engkau akan terjelembab ya, akan terjatuh ke jurang yang halak, yang merusakkan gitu. Udah pasti itu kalau kita ditipu daya oleh setan, ya pasti kita akan terjelembab menuju kerusakan, kesengsaraan ya, kesia-siaan. Wa qasduhu ayurawwija 'alaika sarra fi ma'ridil khairi hatta yulhiqaka bil akhsarina a'mala. Dan maksudnya adalah ayurawwija 'alaika sarra,
Dia menyebar luaskan atasmu itu kejahatan fi ma'ridil khairi, di dalam menampilkan kebaikan, hatta yulhiqa bil akhsarina a'mala, hingga kamu menemukan itu atau bil akhsarina a'mala, bersama orang-orang yang ini adalah dalam Al-Quran akan ada ya, bil akhsarina a'mala, orang-orang yang rugi dengan amalnya. Jadi sia-sia amal kita itu, sia-sia, nggak ada artinya. Nah, orang-orang yang akhsarina a'mala ini digambarkan oleh Rasulullah SAW besok di akhirat itu dia akan datang membawa amalnya yang luar biasa banyak, tetapi kemudian amalnya itu berterbangan seperti debu, tidak ada manfaat buat dirinya nanti di akhirat itu ya. Kenapa ya? Karena niatnya nggak benar ya, cara mungkin melakukan kebaikannya itu nggak tepat gitu ya, atau mungkin dia melakukan kebaikan dengan menyakiti orang lain ya. Salah satu contoh misalnya di dalam Quran itu dikatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan engkau batalkan sedekahmu itu atau pahala sedekahmu itu, jangan kamu batalkan. Sebab apa? Bil manni wal adza, dengan sebab engkau menyebut-nyebut membicarakannya, wal adza, dan menyakiti orang lain. Baik, sedekah itu baik, tetapi karena disebut-sebut, karena terus itu yang diceritakan, atau dia menyakiti perasaan orang ketika dia memberikan itu, maka itu masuk di dalam akhsarina a'mala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang sia-sia ya, usahanya itu sia-sia, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wahum yuhsinuna annahum wahum yuhsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka ini termasuk orang-orang yang mengira ya bahwa mereka ini baik ya. Baik yang mereka perbuat ini, merasa bahwa dia paling hebat, merasa dia yang paling alim, merasa dia yang paling taat kepada Allah, tapi sesungguhnya dia ketipu. Sesungguhnya dia sedang melakukan sedang taat kepada syaitan gitu ya. Wa 'inda dzalika yatlu 'alaika syaitanu fadl al-'ilmi wa darajatil ulama, dan ketika itu syaitan itu akan membacakan keutamaan ilmu dan derajat para ulama. Jadi syaitan itu menipu kita dengan itu ya. Wa ma warada fihi minal akhbar wal athar, dan ini yang seperti yang diceritakan oleh baginda Rasul di dalam hadis-hadisnya. Wa yulhika an qauli sallallahu alaihi wasallam man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Ini hadis Nabi, sangat terkenal hadis ini ya. Man izdada ilman, orang yang bertambah ilmunya, orang yang terus dia bertambah terus ilmunya, wa lam yazdad hudan, tetapi dia hidayahnya itu enggak nambah. Ilmunya nambah tetapi hidayahnya kepada Allah itu enggak nambah. Taatnya kepada Allah itu enggak nambah. Lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka tidak akan bertambah ya. Tidak akan ditambah sesuatu apapun dari dari ilmunya itu dari Allah Subhanahu wa taala, illa bu'dan, kecuali dia akan semakin jauh dari Allah. Jadi bukannya ilmunya itu membuat dia semakin dekat dengan Allah ya, semakin banyak ilmunya, bertambah-tambah ya. Man izdada ilman, terus dia bertambah ilmunya luar biasa, semakin cerdas. Tapi dengan ilmunya itu dia tidak justru dia tidak bertambah hidayah di dalam hatinya, ketaatan kepada Allah itu tidak bertambah sama sekali. Maka disitulah ilmunya itu bukannya mendekatkan diri kepada Allah, justru dia akan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an qauli sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah 'alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmihi. Inna asyaddan nas, sesungguhnya seberat-berat manusia
seberat-berat azab manusia kelak di hari kiamat itu alimun, orang yang alim, lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih, yang tidak memberikan manfaat dengan ilmunya itu oleh Allah, ya, tidak memberikan manfaat sama sekali ilmunya itu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an qouli sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriya bi aqwamin tuqradu shifahuhum bimaqaridha min narin. Faqultu man antum? Faqalu kunna na'muru bil khair wa nanatihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Nah, ini hadis yang lain nih. Marartu lailata usriya bi aqwamin, aku berjalan di malam Isra Mi'raj, kata Nabi, ya, ketika aku diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku jalan di tengah-tengah orang satu kaum, ya, tu'radu syafahuhum bimaqaridha min narin, yang digantung, ya, syifahuhum, lidah mereka itu, bimaqaridha minan nar, tadi gantungan yang terbuat dari api neraka, ya, rantai yang dibuat dari api neraka. Fakultu, maka aku bertanya, kata Nabi, man antum, siapa kalian? Faqalu, maka mereka menjawab, kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi. Kami ini adalah orang-orang yang dulu ketika di dunia itu memerintahkan kebaikan, wa la na'tihi, tapi tidak mengerjakan. Jadi dia hanya menyuruh saja, tapi dia tidak mengerjakan. Ayo sholat jamaah gitu, tapi dia tidak sholat jamaah gitu. Ini biasanya orang tua gitu, ya. Anaknya disuruh pergi ngaji tapi dia nggak ngaji, anaknya disuruh jamaah tapi dia nggak jamaah, ya sama saja gitu, ya. Jadi orang yang begini ini nanti akan akan digantung lidahnya di api neraka gitu, ya. Ya termasuk para alim ulama yang kita katakan mungkin ada ulama atau ustadz, ya termasuk ya para ustadz, para penceramah yang hanya menyuruh tetapi tidak melakukan, ya. Wa nanha 'anil syarri wa na'tihi, dan kami melarang untuk melakukan keburukan, wa na'tihi, akan tetapi kami lakukan. Nah, ini dia menyuruh kepada kebaikan tapi tidak melakukan, melarang orang untuk melakukan maksiat tetapi justru dia lakukan itu. Fa iyyaka ya miskin, maka janganlah sampai wahai orang-orang miskin. Ya, maksudnya Imam Ghazali ini ya kita ini, ya, membaca kitabnya beliau ini. Ya miskin maksudnya ya miskin ilmu, ya. Ya termasuk miskin harta juga, ya. Kita miskin harta kan ini. Kita disebut sebagai orang-orang yang miskin oleh Imam Ghazali. Antuz'ina litazwirihi wa tadalla bihabli ghururihi, agar jangan engkau, ya, tunduk kepada kepalsuan setan dan tertipu daya dengan bujuk rayunya. Fawailul lil jahili haitsu lam yata'allam marratan wahidan, maka neraka wail bagi orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, haitsu lam yata'allam marratan wahidan, karena ia tidak belajar sekali. Wa wailul lil alimi, dan neraka wail lil alimi bagi orang-orang yang alim, haitsu lam ya'mal bi ilmihi alfa marratin, yang sekiranya dia tidak mengamalkan ilmunya itu 1000 kali. Itu jadi perbandingannya luar biasa. Jadi lebih cepat orang-orang yang ahli ilmu itu masuk neraka wail daripada orang-orang yang jahil. Makanya Gus Baha itu selalu membela orang-orang bodoh itu, ya. Kata Gus Baha itu nanti isinya surga itu kebanyakan orang-orang bodoh gitu, ya. Ya mungkin hanya itu, ya sahabat-sahabat, ya. Kalau memang masih tertarik untuk kita baca kitab ini, nanti kita akan baca selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya pagi ini, ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya dan bisa kita amalkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.